Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feni Deverianti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Pengaruh Karakteristik CEO terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang ada di BI. Saya dari Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Latar belakang, manajemen laba merupakan suatu tindakan oportunistik yang dapat dilakukan oleh manajer untuk memaksimalkan kepentingannya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan biaya politik, sehingga manajer perusahaan lebih mengetahui informasi internal perusahaan dibandingkan pemegang saham. Kemudian manajemen laba sengaja dilakukan oleh pihak manajemen diharapkan untuk menarik perhatian stakeholder. Dan CEO merupakan jabatan seseorang yang memiliki posisi eksekutif tertinggi dalam perusahaan dan memainkan peran penting untuk mengambil keputusan yang ada dalam kinerja perusahaan mereka. Kemudian beberapa faktor karakteristik dari CEO yang diharapkan dapat mempengaruhi dari kinerja perusahaan terhadap manajemen laba, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan kewarganegaraan. Kemudian rumusan masalah. 1. Apakah gender CEO berpengaruh terhadap manajemen laba? Kemudian kedua, apakah pengalaman CEO berpengaruh terhadap manajemen laba? Ketiga, apakah tingkat pendidikan CEO berpengaruh terhadap manajemen laba? Dan keempat, apakah kewarganegaraan CEO berpengaruh terhadap manajemen laba? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori agensi yang menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal yaitu manajemen laba dan agennya CEO. Hubungan teori keagenan dengan CEO yakni perusahaan dikelola oleh manajer yang memiliki fungsi dan peran masing-masing. CEO merupakan jajaran manajemen tingkat puncak. Kajian literatur, gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Pengalaman merupakan suatu hal yang mendasari seseorang dalam mengetahui hal yang lebih luas mempengaruhi seberapa besar individu mampu menanggung resiko atas keputusan yang telah diambil. Kemudian tingkat pendidikan adalah suatu kondisi jenjang pendidikan yang dimiliki oleh seseorang melalui pendidikan formal yang dipakai oleh pemerintah serta disahkan oleh Departemen Pendidikan. Kemudian kewarganegaraan, yaitu keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Hipotesisnya 1H1 gender CEO berpengaruh terhadap manajemen laba, H2 pengalaman CEO berpengaruh terhadap manajemen laba, H3 tingkat pendidikan CEO berpengaruh terhadap manajemen laba, H4 kewarganegaraan CEO berpengaruh terhadap manajemen laba. Peneliti menggunakan model Jones untuk mengukur manajemen laba dalam Deco 95 mempertimbangkan versi modifikasi model Jones dikarenakan model ini mampu mendeteksi manajemen laba lebih akurat dengan melakukan discretionary melalui pengakuan pendapatan dari penjualan tunai. Kemudian untuk penggunaan discretionary accrual sebagai mekanisme manajemen laba dapat dihitung dalam layar tersebut.
Selanjutnya pengukuran variabel. Untuk variabel manajemen laba sebagai dependen Y diukur menggunakan discretionary accrual sebagai skala rasio. X1-nya gender diukur dengan menggunakan Dowmy variabel, yaitu perempuan sama dengan 0, laki-laki sama dengan 1 dengan skala nominal. X2 pengalaman diukur dengan menggunakan Dowmy variabel. Pengalaman perusahaan dalam negeri sama dengan 0, pengalaman perusahaan asing sama dengan 1, skalanya nominal. X3 tingkat pendidikan diukur dengan menggunakan dummy variabel, yaitu SMA sama dengan 0, diploma sama dengan 1, sarjana sama dengan 2, magister sama dengan 3 dengan skala interval. Kemudian X4 kewarganegaraan diukur dengan menggunakan dummy variabel, yaitu WNA sama dengan 0 dan WNI sama dengan 1, skalanya nominal. Kemudian sampel penelitian ada 5 kriteria dan perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap pada periode 2017 sampai dengan 2020 sejumlah 138 sampel, dan perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian 2017 sampai 2020 47 sampel. Kemudian perusahaan manufaktur yang menyediakan kelengkapan data mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini 2017 sampai 2020 yaitu 47 sampel. Laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang rupiah yaitu 47 sampel, dan perusahaan manufaktur yang memiliki laporan keuangan yang memuat biodata CEO perusahaan yaitu 47 sampel, dan jumlah perusahaan dikalikan 4 tahun yaitu 188 sampel. Ini adalah karakteristik variabel yang dijadikan dalam jumlah persen dalam masing-masing karakteristiknya. Dan evaluasi model pengukurannya ada average variance extracted, merupakan nilai yang menggambarkan besarnya varian atau keragaman variabel yang terkandung dalam Latin. Semakin besar varian atau keragaman variabel yang dapat dikandung oleh konstruk Latin, maka semakin besar representasinya. Dan itu hasilnya 1,129, bahwa nilai kurang dari 5 sehingga data dipastikan tidak terjadi multicollinearity. Adanya hubungan linear antara berubah bebas X dalam model regresi ganda.
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu WordPLS. WordPLS adalah teknik analisis yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terkait dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Dan hasil dari path coefficient and p-values-nya. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan WordPLS pada tabel dapat diperoleh persamaan WordPLS sebagai berikut. Dan ini hasil dari struktur loading and cross loadingnya. Korelasi semakin mendekati 1000 semakin baik korelasinya. Dan ini hasil uji WordPLS R-square-nya. Dan hasilnya 0,121 sehingga model dikatakan sebagai lemah. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya dan perusahaan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut. Kemudian untuk kesimpulan, berdasarkan dari uraian yang diungkapkan dalam pembahasan, peneliti menyimpulkan 1. Gender tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur BAE. Kedua, pengalaman berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur BAE. Dan ketiga, pendidikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur BAE. Dan keempat, kewarganegaraan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur BAE. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.